Umur saya 38. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Nama asli saya Imadi Radika, kelahiran Banjarganter. Sehari-harinya surfing, yang ngajar tamu surfing itu kesehariannya. Untuk sub schoolnya saya ada Lolak Sub School dengan saya pakai nama saya sendiri yang sudah lumayan lama saya lakukan ini untuk ke surfingnya. Dan ya Astung Karo itu sama ini yaitu yang menghidupi saya di selama ini. Ada yang panggil Made, ada yang panggil Lola, ada yang panggil Pak Kumis. Waktu saya surfing di Brawa dan ada artis Bali, dia pelawak yang namanya Lolak, yang rambutnya mohak, ya pakai disemir gitu. Dan saya juga seperti itu dulu rambutnya. Semenjak itulah saya dipanggil Lolak. Hobi saya surfing, terus di sini hobi bisa menghasilkan duit, kenapa enggak tuh? Jadi kita jalanin hobi, duit dapat. Saya pertama diajak sama teman ke pantai, terus belajar surfing, dia juga masih belajar. Kita belajar bareng, akhirnya di sana dan saya kasihkan surfing itu. Jadi ya kayak sampai sekarang itu surfing nggak bisa jauh hidup dari surfing gitu ya, dari pantai. Awalnya itu tahun dulu saya hitung dulu, saya lupa itu tahunnya, itu sekitar mungkin 10 tahunan itu saya main jobnya dengan saya cas masih murah waktu itu. Dan ya semenjak itulah saya coba kerja sendiri, freelance gitu. Dan itu karena dari mulut ke mulut juga, terus saya bikin Facebook page sama website segala macam itu yang harus saya lengkapi ya, dan akhirnya saya bisa kerja online. Punya toko surfing setahunan itu karena nggak ada yang jaga. Saya juga sibuk ngajar surfing, jadi tokonya udah buka cuman sejam 2 jam, tutup lagi, saya harus balik lagi ke air. Surfing itu bukan it's not about standing up on the board. Itu masalah itu kan lebih ke kalau mau benar-benar surfing mau sendiri, yang mau untuk benar-benar bisa belajar pedal, belajar take off, belajar dimana untuk biar nggak nabrak orang, menghindari orang, itu penting sekali. Dan tentunya harus tahu di mana ada arus, ada ombak pecah, itu harus tahu tuh kalau mau untuk mendalami itu. Ya itu it takes a while, itu nggak seperti membalikkan telapak tangan itu.
karena di sini ya saya belajar surfing, saya belajar bahasa asing, dan saya bisa menghasilkan buat hidup. Sejumlah warga Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman mulai berdatangan ke Bandara Internasional Ngurah Rai Bali setelah pemerintah mereka menyarankan kepada warganya agar kembali karena virus corona semakin meluas. Karena pandemi ini surfing itu pariwisata dibilang khususnya ya, itu total mati. Karena nggak ada tamu yang datang, dan itu ya selama internasional bordernya masih ditutup, yang internasional itu nggak bisa menerangkan tamu. Jadi ya itu saya bilang pariwisata mati. Sehingga ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan pihak Angkasa Pura I agar penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan saat kenormalan baru bisa berjalan dengan baik. Cuman di sini ya saya bilang lumpuh pariwisata ya, karena nggak ada tamu asing yang masuk ke Bali. Jadi saya banting setir sekarang jualan nasi jinggo sama es jeruk peras, karena di sini itu pun buat nutupin sehari-hari juga itu sebenarnya, biar sekalian juga kita masak ya, biar bisa bertahan lah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kembali seperti normal seperti semula. Ini hobi kedua yang akhirnya bisa hobi yang bisa menjanjikan di sini. Yang awalnya juga ikut-ikutan sama teman, dan terus yang saya lihat prospeknya di sini bagus. Kenapa enggak saya suka main motor ini. Kenapa enggak saya bisniskan dulu? Maksudnya di sini biar hobi bisa menghasilkan. Di dirt bike kan bisa, kalau tiap hari ada tamu, kita bisa jadiin mata pencarian juga di sini. Untuk penyewaan motor kita nggak nyewain, kita lebih menjual ke paket. Paketnya dalam artian itu baju, helm, glove sama sepatu itu sudah termasuk itu gininya, sama makan siang itu yang kita jual. Bukan rental motor yang orang datang, saya mau sewa motor satu, itu kita nggak lagi nih, karena maintenance-nya juga lumayan kalau ya untuk kalau ada apa-apa motor itu. Dan untuk company-nya itu Charter Bali Dirt Bike yang berlokasi di Jalan Haji Langudu, sebelahnya panggung di bawah sana ada Langudu, Desa Langudu namanya. Itu di sana base camp kita.
kita joinan orang 3, saya sama kedua teman saya yang joinan ini. Kenapa saya bilang menjanjikan di sini? Karena di sini itu sama seperti saya ngajar surfing. Hobi saya jalan, saya bisa main motor, terus saya bisa dapat gaji dari ini. Enggak semua sih, hobi itu harus jadi duit. Ya ini kayak gini kan hobi jadi duit, dia jadi duit karena kayak di sini kebetulan aja bisa connect ini hobi sama bisa gininya. Kalau hobi harus jadi duit itu nggak semua hobi bisa harus jadi duit. Kalau orang tua si bapak sama ibu mereka nggak begitu harus nekan saya untuk jadi ini, untuk nyari jadi itu. Di sini saya sendiri yang jalanin. Jadi sini yang awalnya saya surfing itu yang nggak menghasilkan, cuman belajar di sana. Jadi mereka belum masih awam tentang surfing, apa itu surfing tuh, yang nggak gini. Dan setelah mereka tahu saya bisa jalanin hobi dengan bisa menghasilkan uang untuk bisa hidup saya di ini, jadi mereka ya selama itu dia punya pekerjaan dan bisa jaga diri di luar sana, ya mereka fine aja sih. Nama tiang Madelola, tiang asli Bali, hobi tiang surfing sama motoran. Pokoknya tiang cinta Bali, hidup mati tiang bakal di Bali.